Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah panasnya konflik antara Pratiwi Novianti dengan Hari Kunchoro yang kini merembet ke somasi, pengacara kondang Hotman Paris akhirnya ikut angkat bicara. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Hotman pun memberikan pandangan hukum terkait kasus yang dialami oleh Novi, khususnya soal tuduhan pembocoran chat pribadi antara Novi dengan Hari Kunchoro. Lalu, seperti apa pandangan hukum yang diungkap oleh Hotman Paris Hutapea? Benarkah tindakan Novi membagikan chat pribadi bukanlah tindak pidana selama hal tersebut merupakan kenyataan dan tidak mengandung unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik? Lalu seperti apa pula kuasa hukum Hari Kunchoro Togar Sitomorang yang angkat bicara terkait somasi yang dilayangkan oleh Novi dan tim hukumnya? Bahwa somasi tersebut telah dijawab dan dengan tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh pihak Novi. Dan bagaimana pula dengan Hari Kunchoro yang juga mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa apa yang ia katakan tentang kebiasaan Novi di klub termasuk soal minuman adalah benar dan tidaklah dibuat-buat. Di sisi lain, melihat kuasa hukum Hari Kunchoro yang menjawab somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Novi, yaitu menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum Novi, karena yang justru dirugikan adalah Hari Kunchoro, karena dokumen pribadi pun diumbar ke media oleh Novi. Lantas, seperti apa sebelumnya pihak kuasa hukum Novi yang telah melayangkan somasi kepada Hari Kunchoro, lantaran tidak adanya titik temu dalam upaya mediasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dan bagaimana pula di tengah panasnya konflik dengan Hari Kunchoro, Novi pun justru mengambil langkah berbeda untuk menenangkan dirinya, di mana Novi pun memutuskan untuk menjalankan ibadah umroh bersama sang ART yang diberinya hadiah perjalanan umroh sebagai bentuk kasih sayang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya konflik antara Pratiwi Novianti dengan Hari Kunchoro yang kini merembet pada somasi, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut angkat bicara. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Hotman Paris pun menyoroti persoalan hukum yang menimpa Novi, khususnya terkait tuduhan pembocoran chat pribadi antara Novi dan Hari Kunchoro. Dalam unggahannya, Hotman Paris pun dengan tegas menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan Novi dengan membagikan chat pribadi bukanlah sebuah tindak pidana selama hal tersebut merupakan kenyataan dan tidak mengandung unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik, bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan atau dibuat dapat diakses tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, tulis Hotman Paris dalam postingannya. Hotman juga memberikan sindiran pedas terkait pihak-pihak yang mencoba pansos di tengah konflik ini. Menurutnya, kasus seperti ini seharusnya tidak perlu diperpanjang hingga ke ranah pidana. Novi curhat ke Hotman. Hotman bukan pengacara Novi. Novi disomasi karena bocorkan chattingan pribadi dengan laki, yaitu Novi tolak ajakan laki temu. Hai Novi, ajarin pengacaranya suruh baca peraturan ini. Sebuah kenyataan bukan pidana jika disebar. Pesanin jangan pansos. Bilang mendekat dengan Hotman agar dapat kasus raksasa dan petrodolar. Hotman sudah ajak jutaan cewek temu. Pidana kalau bocor. Ya, beberapa waktu lalu Novi memang tampak membuat pernyataan mengejutkan di media sosialnya.
di mana ia mengungkap bahwa pada 30 November lalu seseorang meminta bertemu dengannya, namun ia menolak ajakan tersebut. Menurut Novi, orang itu sering muncul di media meski sebelumnya berjanji tidak akan tampil. Selain itu, Novi pun juga membahas video yang beredar di mana memperlihatkan dirinya berada di klub malam yang menurutnya berasal dari Farah Tabas. Tanpa sepengetahuannya, ketika ia meminta klarifikasi dari Hari Kunchoro, bukannya mendapat jawaban, Hari pun justru memanggil media dan membuat pernyataan sendiri. Sedangkan video tersebut belum beredar. Hal ini pun sontak membuat Novi merasa kecewa. Apalagi ia pun mengaku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Hari Kunchoro sejak undangan di salah satu acaranya dulu. Untuk itu, Novi pun menyerahkan semua ini untuk dinilai oleh netizen sambil menegaskan bahwa ia telah memberikan bukti-bukti chat bahwa dirinya menghubungi asisten Hari Kunchoro dan fakta terkait situasi ini. Jadi pada saat tanggal 30 November itu dia sempat minta ketemu sama saya. Dia datang ke Jakarta sama seseorang, tapi saya jawab dengan tegas saya tidak mau dan tidak berkenan. Nah dari situ berkembanglah dia selalu muncul di media, padahal dia ada statement dia tidak akan muncul di media lagi. Tapi saya nggak tahu kepentingannya apa. Saya kembalikan lagi, semua yang berhak menilai adalah netizen dan follower saya. Saya memberikan bukti dan fakta yang ada terkait semua hari ini. Nah, jadi emang gini, pada saat tanggal 23 November 2024, saya benar menghubungi Mbak Lia terkait saya ini mendapatkan informasi ada video saya bersama Pak Haka dari FA, saya nggak tahu tuh FA dari mana. Nah, terus pada saat saya melihat video tersebut, saya berinisiatif meminta Pak Haka untuk mengklarifikasi, takutnya nanti video itu kesebar, tapi saya sudah meminta klarifikasinya. Nah, bukannya saya mendapatkan video klarifikasi tersebut, tapi Pak Haka malah langsung manggil media dan bikin statement sendiri, padahal videonya itu belum beredar sama sekali. Dan ini adalah bukti saya chat sama Mbak L, yaitu asisten dari Pak Haka ya guys. Di sisi lain, kuasa hukum Hari Kunchoro Togar Situmorang akhirnya memberikan jawaban terkait somasi yang dilayangkan oleh Novi dan tim hukumnya. Togar menegaskan bahwa somasi tersebut telah dijawab sehari setelah diterima dengan menolak semua dalil yang disampaikan oleh pihak Novi. Menurut Togar, justru kliennya Hari Kunchoro lah yang merasa dirugikan karena dokumen-dokumen pribadi seperti potongan foto bersama beberapa artis dan juga chat pribadi dengan Novi telah disebarluaskan ke media tanpa izin. Selain itu, Togar pun juga menyoroti isu video yang disebut-sebut oleh pihak Novi dan ia pun juga menegaskan bahwa hal tersebut nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Lebih lanjut, Togar pun memberi batas waktu kepada tim hukum Novi untuk merespon hasil jawaban somasi tersebut. Di mana jika tidak ada tanggapan, menurut Togar, somasi Novi dianggap gugur dan juga tidak serius. Kami dari Law Firm Dr. Togar Situmorang itu telah menerima somasi dari pihak pengacaranya Novi, di mana di sini tertulis Quality Law Firm, kantor hukumnya dan kuasa hukum yang ditunjuk Novi yaitu Ibu Disna dan juga Bapak Hari Saputra. Namun terkait isi daripada dalil somasi yang dilayangkan oleh rekan Disna Riantina dari pengacara Novi Pratiwi, itu kami meminta agar bisa dilampirkan karena di sini hanya berupa potongan-potongan yang ada di YouTube, baik itu yang dikatakan di www apa ini
sama juga di unlock dugaan video sur Novi ini kita minta juga secara resmi. Jadi bagian mana yang memang dikatakan oleh pihak Novi melalui kuasa hukumnya ada dugaan membuat perasaan tidak nyaman atau pelanggaran undang-undang ITE. Dan yang kedua, di sini juga poinnya bahwa dikatakan terkait kursi roda, yang kedua terkait adanya video sur, dan yang ketiga minuman kesukaan kliennya itu berupa singleton. Nah, ini juga kita minta kepastian peristiwanya itu di mana terjadi. Ya. Nah, lantas di sini juga bahwa di dalam somasi yang telah diterangkan sama rekan Disna, bahwa klien kami sudah dituduh bahwa telah melakukan pencemaran nama baik dan juga berita bohong. Ya. Dan somasi ini itu jadwalnya ditunggu tanggal 28 Januari 2025. Nah, kalau memang rekan kita yakin bahwa ada dugaan pidana yang dilakukan oleh klien kami, Bapak Henry Kuncoro, saya berharap apakah somasi ini tanggal 28 Januari bila tidak ada apa-apa dari klien kami lantas buat laporan, atau ada somasi kedua, atau ada somasi ketiga. Kalau memang dia masih memperpanjang somasi 2 atau somasi 3, itu kami duga itu tidak punya bukti kuat. Nah, sementara tanggal 24 kita terima somasi dari kliennya Ibu Disna Uriantini, kami telah menjawab somasinya tertanggal 25 Januari 2024, artinya 1 hari setelah menerima somasi dari Novi. Dan isi somasinya adalah kami itu menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh kantor hukumnya Mbak Disna. Dan di sini justru yang dirugikan adalah klien kami. Ya, bahwa adanya tersebar dokumen-dokumen potongan pribadi klien kami diumbar ke media, ya, baik pada saat klarifikasi pertama yang ada potongan HK dengan artis-artis nasional, dan yang kedua terkait chat pribadi HK dengan Novi yang ingin bertemu di Jakarta. 2 poin itu. Dan itu di-share, disebarluaskan kepada media tanpa persetujuan klien kami. Dan kalau memang keinginan daripada Novi atau kantor hukum atau kuasa hukumnya, kan itu terkait daripada video sur, ya, nanti akan diserahkan, atau pihak dari Novi keberatan, kami kan akan dipanggil sama polisi, kami akan serahkan kepada pihak penyidik, pihak polisi. Itu intinya. Dan kami di sini juga memberikan batas hasil somasi jawaban ini 2x24 jam. Apakah rekan Disna mau menjawab atau membalas surat somasi kami? Kalau tidak dijawab ini, ya kami anggap somasi ini gugur. Berarti tidak serius untuk mensomasi klien kami. Karena di sini jelas kami kasih batas waktu hanya 2x24 jam. Apakah Novi memang mau melaporkan klien kami ke pihak kepolisian atau tidak? Togar Situmorang juga kembali memberikan tanggapan tajamnya terkait somasi yang dilayangkan oleh Novi. Menurut Togar, jika somasinya tidak dijawab oleh pihak Novi, maka ia pun menilai somasi tersebut tidak lebih dari sekedar gertakan sambal untuk menaikkan popularitas Novi, bahwa Novi terlihat berupaya seolah-olah mencitrakan dirinya sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam dunia malam. Padahal, menurut Togar, klaim tersebut justru bertolak belakang dengan
kenyataan yang ada. Ia pun juga menegaskan bahwa hingga kini belum ada komunikasi ataupun pertemuan langsung antara pihak Novi dengan kliennya Hari Kunchoro. Selain itu, Togar pun juga meminta agar Novi berhenti mengaitkan kliennya dengan konten-konten yang dibuatnya. Hingga ia pun mendesak Novi untuk meminta maaf secara terbuka kepada media atas tindakan membocorkan isi chat pribadi dengan Hari Kunchoro. Jadi kalau nanti kami tunggu 2x24 jam setelah diterimanya somasi ini, kami anggap memang tidak ada masalah. Berarti ini hanya gertak sambal. Hanya istilahnya apa? Menaikkan popularitasnya Novi, bahwa seolah-olah Novi itu benar. Seolah-olah Novi itu orang baik, orang suci, tidak pernah terlibat dunia malam, tidak pernah terlibat istilahnya duduk-duduk di klub dengan HK. Kalau dari klien kami sendiri sampai detik ini tidak ada itu. Dan klien kami baru menjawab jawab WA saya, dinyatakan tidak pernah adanya tabayun-tabayun yang dimaksud itu. Oh, nggak ada berarti ya Bang itu? Biar saya enak, ini saya perhatikan nih. Mengapa? Ini per hari ini nih. Ya, di sini ditulis minta ketemu duduk bareng atau tabayun. Saya nggak pernah ditawari untuk ketemu duduk bareng. Disna itu ngarang aja. Disna itu ngarang aja nih. Jadi jangan dianggap peri itu orang. Peri kemanusiaan ya. Hari Kunchoro akhirnya buka suara terkait somasi yang dilayangkan oleh pengacara Novi. Menurutnya, ia pun sudah menerima dan sudah mempelajari seluruh isi somasi tersebut dengan seksama. Dalam pernyataannya, Hari pun juga menegaskan bahwa semua yang ia ungkapkan selama ini adalah berdasarkan sebuah kenyataan dan bukan karangan ataupun fitnahan. Hari pun juga mengklarifikasi pernyataan Novi yang menyebut hanya sekali datang ke klubnya, di mana faktanya Novi pun justru pernah datang berkali-kali. Selain itu, Hari Kunchoro juga menegaskan bahwa apa yang dikatakan tentang kebiasaan Novi di klub tersebut termasuk soal minuman tidaklah dibuat-buat. Saat ini, Hari pun memilih untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada kuasa hukumnya. Ya memang kemarin saya terima WA dari pengacaranya Novi yang namanya Mbak Disna. Ya sudah saya pelajarin semua. Ya ternyata apa yang dia cantumkan itu ya semua berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi semua berdasarkan kenyataan yang ada gitu. Jadi dia salah alamat itu kayaknya. Dia keberatan, katanya dia datang di sana cuma sekali, ya. Nyatanya dia berkali-kali. Katanya dia tidak minum, nyatanya dia minum sampai mabuk. Semua ada itu, Mas. Jadi saya nggak mengada-ngada. Nggak mungkin lah saya mengada-ngada. Ya buktinya banyak, Mas. Dia ke Surabaya. Dia datang ke klub itu berkali-kali, ya. Terus, ya dia minum. Dan selama ini dia selalu menolak, kan. Dia selalu tidak mengakui, kan. Ya bukti-bukti dari orang-orang lapangan kan banyak. Dia datang ke Surabaya, tinggal di apartemen, juga nginap dia. Juga ada bukti chat-chat semua masih tersimpan. Dia ke Surabaya minta tiket. Dia ke Surabaya minta hotel, minta apartemen, itu semua masih ada chatnya. Nggak bisa terelak lah itu. Nggak apa-apa, ya silakan aja, itu kan haknya dia. Itu kan haknya dia. Nanti akan ya terbukti semuanya. Bahkan nanti akan kebongkar semuanya. Ya ibaratnya dia itu menabuh genderang perang, memercik di mukanya, memercik air di mukanya dia sendiri. Saya sih
Ya saya sih sama Novi itu kan awalnya ya baik, gak ada masalah. Tapi kayak Novi itu memang sepertinya disengaja ya. Disengaja supaya ini jadi masalah, jadi rame terus ya. Kalau saya kan nggak kepingin mas. Saya ini punya keluarga ya kan, punya anak. Ya. Ada kata-kata lagi kemarin saya lihat si aki-aki, saya dibilang aki-aki, ya nggak masalah. Memang kenyataannya. Ya. Saya punya anak, ya kan? Saya punya cucu, saya aki-aki, nggak masalah. Memang itu kenyataan. Ya. Tapi Novi ya, mulutmu adalah harimaumu. Kalau kau katakan aku aki-aki, nah kenapa kamu mau sama aki-aki? Ya. Pansos, saya bukan pansos, saya ini mengklarifikasi. Buat apa? Kalau saya tujuannya untuk mengklarifikasi, saya udah serahkan ke Bang Togar ya. Bang Togar itu selaku kuasa hukum saya. Kayaknya sudah dibalas sama Bang Togar. Dan Bang Togar kayaknya juga merasa aneh ya gitu. Apa yang disomasikan tuh kayaknya semua tuh nggak masuk akal, dan yang disomasikan tuh semuanya terbukti, dan terbukti ada bukti-bukti. Saya kira salah alamat dia. Melihat kuasa hukum Hari Kunchoro yang menjawab somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Novi, yaitu menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum Novi, karena yang justru dirugikan adalah Hari Kunchoro, karena dokumen pribadi sudah diumbar ke media oleh Novi. Lantas, seperti apa sebelumnya pihak kuasa hukum Novi yang telah melayangkan somasi kepada Hari Kunchoro, lantaran tidak adanya titik temu dalam upaya mediasi yang telah dilakukan sebelumnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, perseteruan yang kini melibatkan Pratiwi Novianti dan Hari Kunchoro yang dijuluki si aki-aki oleh Novi kini berlanjut ke ranah hukum. Kuasa hukum Novi, Disna Riantina, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi kepada Hari Kunchoro pada tanggal 24 Januari 2025 lalu, di mana langkah ini pun diambil lantaran tidak adanya titik temu dalam upaya mediasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Menurut pihak Novi, permasalahan ini pun bermula ketika Hari Kunchoro mengajak bertemu pada tanggal 30 November 2024 lalu. Di mana dalam pertemuan tersebut, Hari diduga membuat pernyataan yang menyinggung Novi dengan menyebut bahwa ia suka minum-minuman keras, yang tentu saja pernyataan itu pun membuat Novi merasa terkejut dan juga tidak terima. Pada 4 Desember 2024 lalu, sebenarnya sempat ada komunikasi untuk mencari titik temu antara kedua belah pihak. Bahkan sempat tercapai sebuah kesepakatan damai. Namun, menurut kuasa hukum Novi, Hari Kunchoro justru melanggar kesepakatan tersebut, sehingga perseteruan pun akhirnya kini memuncak. Jadi permasalahan dengan Pak Haka itu sebenarnya berawal dari ketidakmauan Teteh untuk ajakan Pak Haka bertemu di tanggal 30 November sebenarnya. Jadi bukan pula Teteh menolak secara langsung, tapi lebih kepada momen yang tidak tepat. Karena di bulan November itu, di Desember awal Teteh kan harus ke Cina ya. Jadi kemudian menunda pertemuan itu untuk ada pekerjaan di Cina. Titik pangkalnya sebenarnya di situ. Kemudian berlanjut ketika
ada statement Pak HK yang menyatakan bahwa Teteh suka mabok gitu ya. Teteh sepulangnya dari Cina kemudian kaget dengan statement itu, makanya kemudian Teteh membuat piti-piti itu disertai dengan hal yang lainnya, itu yang kemudian membuat Pak HK keberatan. Dan keberatan itu sebenarnya sudah kami jawab di tanggal 4 Desember. Saya secara pribadi sebenarnya sudah telepon Pak HK untuk menemukan titik temu antara Teteh dengan Pak HK. Sudah ada juga permintaan maaf Teteh ke Pak HK jika memang ada kata-kata Teteh yang menyinggung Pak HK. Tapi kemudian terus berlanjut sampai adanya komitmen antara Teteh dengan Pak HK untuk tidak muncul lagi di publik. Setelah komitmen itu dibuat, Pak HK setuju, kemudian Teteh juga setuju, tidak muncul di publik. Beberapa hari kemudian Pak HK kemudian kembali muncul di publik gitu. Nah itu kemudian konflik yang memanjang sampai hari ini. Somasi baru kami terbitkan di tanggal 24 Januari ya, gitu. Karena memang tidak ada titik temu antara Pak HK dengan Teteh. Sebelumnya itu sebenarnya PH dari Pak HK sudah telepon saya menyatakan bahwa mari kemudian kita tabayun duduk bersama, dan kami pun menawarkan kalau kemudian kita bertabayun duduk bersama maka kita cari tempat yang memang sama-sama nyaman gitu, tidak kemudian di tempat hiburan Pak HK, tidak juga di tempat Teteh, tapi itu yang ditolak oleh Pak HK. Somasi belum ada jawaban sampai hari ini. Sampai tanggal berapa Bu somasi itu? Somasi itu biasanya kan umumnya ada somasi 1, 2, dan 3. Somasi itu per tanggal 24, kemudian batasnya di tanggal 28 baru diambil tindakan lebih lanjut. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Novi Disnaryantina juga menegaskan bahwa jika tidak ada itikat baik dan kesediaan dari Hari Kunchoro untuk duduk bersama, pihaknya pun akan segera mengambil langkah hukum. Menurut Disna, pihak Novi terakhir berkomunikasi dengan Hari Kunchoro sekitar 3 hingga 4 hari yang lalu dengan harapan dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun hingga kini tidak ada tanggapan positif yang diterima, sehingga membuat Novi merasa kesulitan untuk menemukan titik temunya. Disna juga mengungkapkan bahwa Novi sangat keberatan dengan beberapa isi chat yang dianggapnya memojokkan dirinya, di mana dilontarkan oleh anak buah Hari Kunchoro yang bertujuan untuk promosi. Sebagai langkah tegas, Disna pun menyatakan bahwa pihak Novi telah melayangkan somasi kepada Hari Kunchoro. Dalam somasi tersebut ada 3 poin utama yang dianggap sangat merugikan Novi. Pertama, tuduhan bahwa Novi suka mabuk hingga tidak sadarkan diri dan didorong ke kursi roda sampai ke kamar. Kedua, adanya pernyataan tentang video tidak senonoh antara Hari dan Novi. Ketiga, tuduhan tentang minuman yang disukai oleh Novi yang dianggapnya dapat merusak citranya. Ada satu yang kita akan laporkan, maaf dua orang yang akan kita laporkan, dan itu kita akan fokus terhadap karena aku takutnya nggak bisa berdasarkan banyak harus PHK yang ngomong, tapi yang jelas sudah banyak merugikan. Nggak ada sama sekali dengan tiba-tiba terjadi seperti ini, agak kaget juga, dan nominal buat saya luar biasa. Nominalnya luar biasa ya, dan tidak ada pertanggungjawaban. Misalnya contoh, ngomong dulu sama pembina atau ngomong dulu sama wakil pembina atau berbicara dulu lah sama pendiri seperti apa, itu tidak ada sama sekali. Oh berarti bisa dibilang benar kata Teteh mau mengkudeta, mengambil alih, misalnya merusak di dalam lah gitu ya? Ya dugaannya seperti itu. Oh. Tapi gimana Teh? Mungkin ada hikmahnya gak sih Teh terkait permasalahan? Hikmahnya sih kita ambil yang baik-baik aja ya. Apapun itu kalau saya positive thinking, sisanya kita serahkan kembali sama Allah. Tabur tua itu pasti ada. Jadi ketika dia jahat, dia akan menerima balasannya. Begitu juga ketika kita baik. Teh ini kan menjawab semua pertanyaan. Kalau untuk ketua yayasan sendiri gimana sih Teh? Emang sudah dia kan rencana katanya mau dinonaktifkan. Nggak ada komunikasi sama sekali. Oh berarti Benar, tetap pihak dari PH pun meminta pertemuan dan adanya komunikasi sama beliau.
beliau, berusaha komunikasi sama beliau, tapi no respon. Iya, kalau misalkan memang tidak ada itikat baik ya, tidak ada kemudian itikat untuk duduk bersama, maka semua pihak bisa mengambil tindakan hukum gitu, baik itu Pak Haka maupun Teteh. Terakhir komunikasi itu sebenarnya 3 hari atau 4 hari yang lalu ya dengan Pak Haka ya, dari pihak kami ke Pak Haka. Itu pun menyampaikan bahwa tabayun untuk duduk bersama terus kemudian mencari lokasi yang sama-sama nyaman begitu, tidak di tempat hiburan malamnya Pak Haka, tidak juga di tempat Teteh begitu. Nah itu yang tidak ketemu sampai hari ini. Malah statement Pak Haka yang terkesan ya sangat memojokkan Teteh begitu. Tapi ada kerugian nggak sih, mungkin sempat dengan Teteh dengan kan kata itu tadi statementnya berbeda gitu sama yang dialami Teteh gitu? Ya tentu ya, kerugian yang paling nyata adalah Teteh ini kan public figure ya, yang kemudian harus apa yang disampaikan dengan faktanya memang harus sesuai gitu. Nah itu yang kemudian dijaga oleh Teteh dari awal sampai detik ini. Kami juga sebenarnya ya dari pihak Teteh tidak keberatan kalau misalkan dari chat-chat yang kami terima ya, ada beberapa anak buahnya Pak Haka yang chat ke kami menyampaikan bahwa ini bagian dari promosinya. Silahkan kalau memang itu mau dilakukan, tapi tidak kemudian dengan memojokkan secara lebih jauh ya. Itu yang kemudian Tetehnya keberatan. Yang paling keberatan adalah ada 3 poin sebenarnya yang kami tuangkan di somasi ya. Yang pertama tentang bahwa Teteh itu mabok ya, tidak sadarkan diri, terus didorong di kursi roda sampai ke kamar. Itu yang pertama. Terus ada video yang tidak senonoh antara Teteh dengan Pak Haka. Juga kemudian minuman yang disukai oleh Teteh gitu. Itu yang sebenarnya bagian dari promosi yang dilakukan oleh pihak Pak Haka, tapi tidak kemudian dalam kapasitas yang sesungguhnya gitu. Jadi lebih menjelekkan dengan tujuan promosi. Di tengah panasnya konflik dengan Hari Kunchoro, Novi pun justru mengambil langkah berbeda untuk menenangkan dirinya. Lantas, seperti apa langkah yang diambil oleh Novi untuk menenangkan dirinya? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di tengah konflik panas yang menyeret namanya dengan Hari Kunchoro hingga berujung pada somasi, Novi pun memilih langkah berbeda. Alih-alih tenggelam dalam perseteruan, Novi justru memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci guna menunaikan ibadah umroh untuk pertama kalinya. Di perjalanan ibadahnya kali ini, Novi pun tidak sendirian. Ia pun mengajak sang asisten rumah tangga yang selama ini telah setia untuk membantunya sebagai bentuk hadiah dan juga rasa terima kasih. Selama menjalankan ibadah umroh, Novi mengungkapkan niat tulusnya untuk berdoa, memohon agar semua persoalan yang saat ini sedang membelitnya segera berakhir dengan baik. Novi pun juga tidak lupa meminta doa dari netizen agar perjalanan ibadahnya kali ini diberikan kelancaran dan juga kemudahan, terutama saat ia tiba di Tanah Suci. Jadi sebenarnya sih aku tanggal 29, tapi dimajuin dari tanggal 28, nah sekarang tanggal 25. Jadi di luar dari dugaanku juga. Pas dapat di telepon sama travelnya ada seat yang tercancel, 2 orang mau apa gak dimajuin, ya aku misalnya banget buat maju. Pada saat bulan November, kan case-nya ini kan sebenarnya dari September itu, dari September ke November. Nah sebenarnya dari bulan Oktober ke November itu aku sudah daftar. Nah terus cancel lagi karena kan pengennya menyelesaikan case dulu gitu. Nah titik final di mana aku merasa kayaknya aku harus mendaftar seperti, dan aku juga udah minta izin sama pihak dari PH aku bahwa aku mau ibadah dulu, mau fokus berdoa dan meninggalkan semua untuk urusan di Jakarta. Jadi ya aku sekarang untuk berangkat tanggal 25 ini. Maunya sih ya semua case itu
pun terselesaikan dengan baik dan tidak ada urusan-urusan lagi yang berkepanjangan, terus tidak ada huru-hara lagi, mau semuanya cepat selesai harapannya. Terus apa ya, yang terbaik aja sih, yang terbaik untuk semua. Selalu berdoanya. Asisten aku Asisten. yang kerja di apartemen udah 4 tahun itu cuma. Dan ini cara aku untuk apa ya, cerita lah, mau berdoa langsung di sana, dan apapun itu apa ya, aku pengen lega hati aku, mau berdoa untuk orang-orang yang sudah zalim, semoga diberikan apa ya, kesadaran, hidayah, dan aku gak pernah minta untuk doa-doa yang buruk terhadap orang-orang yang sudah zalim sama aku, cuma mau semoga dia bisa sadar atas apa yang sudah dia lakukan sama saya. Karena gak tahu juga, kita gak ada apa-apa, gak ada rasa apa-apa, tiba-tiba suka ada aja hal yang terjadi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.